Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi terkait matematika untuk tingkat SMP, di mana saya ngambil dari buku sumbernya ini ya. Jadi buku yang saya punya ini, kemudian nanti saya akan langsung membahas ke soalnya ya. Soal yang pertama, karena di situ isi bab pertama itu terkait ini ya, bilangan. Jadi saya akan bahas bilangan. Jadi kalau kita bahas bilangan, berarti bilangan itu ada bilangan positif sama bilangan negatif. Nah, kalau bilangan positif itu berarti yang biasanya kan kita membuat dalam bentuk ini ya, kayak misal anggap ini lurus. Bilangan itu kan di sini ada titik 0, artinya itu mulai start. Kalau ke kanan, nah ini kalau ke kanan itu positif. Nah, kalau ke kiri berarti negatif ya. Ini kalau bilangan. Nah, operasi yang ada dalam bilangan itu mulai dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, operasi ini saya urutkan berdasarkan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau kita menemukan suatu operasi bilangan, kemudian ada perkalian sama pengurangan, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian ya. Terus sering kita tahu bahwa lebih baik kita kasih kurung. Kenapa? Kalau dikasih kurung itu artinya bilangan tersebut itu tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai dengan latihan. Latihannya nanti saya akan bahas banyak 16 yang ada di dalam buku. Nah, di sini kalau kita menemukan bilangan di mana ada tanda min terus ditambah, nah berarti dia artinya adalah sama seperti 2 dikurangi 6. Nah, kalau 2 dikurangi 6 artinya itu sama seperti kayak gini. Saya punya bilangan ini, bilangan 1, terus bilangan 2. Kalau dikurangi berarti kan ke kiri. Ke kiri sebanyak 6 langkah. 6 langkah kita kasih kayak gini. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, terus langkah 5, terus langkah 6. Nah, ini berarti kalau ini 0, ini min. Pasti ada minnya ya, min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi kita bisa menjawab bahwa 2 plus min 6, ini 2 plus min 6, atau sama saja kalau ditulis 2 min 6 sama dengan min 4. Itu kalau mau mempermudah ya. Jadi biasanya kalau masih bingung pakai tangan, nah bisa pakai sejenis ini, namanya garis koordinat. Nah, garis koordinat X ya, garis koordinat X. Ini cara yang memudahkan ya. Terus nomor 2. Nah, kalau kita punya angka min 3 ya, min 3 tambah min 5, itu kalau kita tulis sama saja min 3 dikurangi 5, sama seperti ini. Min 3 dikurangi berarti saya buat lagi yang baru. Nah, ini titik mulai dari 0. Tadi min 3, berarti ini min 1, ini min 2, ini min 3. Nah, karena dikurangi 5, kan kalau ke kiri kan min ya, berarti ini dikurangi. Nah, ini nanti kita kasih langkah-langkahnya, kita kasih titik-titiknya dulu. Min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Nah, berarti kalau dikurangi 5 berarti geser ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah min 8. Jadi saya ngasih saran untuk melakukan perkalian.
bukan perkalian ya, penjumlahan atau pengurangan, maka lebih baik menggunakan kayak gini, garis ya, garis. Sebentar, saya bersihkan dulu. Nah, terus berikutnya nomor 3. Nah, jika kita menemukan 9 dikurangi min 14, berarti ada suatu standar atau sejenis apa ya kalimatnya. Jadi dalam matematika kalau ada min bertemu dengan min maka menjadi positif. Berarti ini sama saja 9 ditambah 14. Nah, sebenarnya kalau penjumlahan enggak perlu kayak gini buat garis, enggak apa-apa, kan bisa dihitung pakai jari. 9 tambah 14 sama dengan 23. Seperti itu. Terus saya lanjut. 10 ditambah min 10 itu sama saja bisa ditulis 10 dikurangi 10. Nah, ini mudah ya. Enggak perlu pakai garis, enggak apa-apa berarti. Kalau saya punya telur 10 dikurangi 10, ya habis gitu. Nah, berikutnya yang seperti ini. Ini kalau kita kerjakan kan langsung bisa tanpa harus mana yang dikerjakan terlebih dahulu, enggak perlu. Karena langsung bisa. Jadi 8 dikurangi 6. Berarti saya punya angka 8 geser ke belakang 6. Nah, saya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau dikurangi 6 berarti 1 melangkahnya 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya di sini 2. Nah, 2. Terus dikurangi 15. Berarti kita geser sebanyak 15. Kita geser sebanyak 15. Nah, saya buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih kurang banyak. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita tulis dulu. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Saya taruh atas ya biar muat. 11, min 12, min 13, min 14, min 15. Oke, dia melangkah ke kiri, dikurangi 15 berarti melangkah ke kiri sebanyak 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka jawabannya adalah min 13. Nah, ini ada lagi. Min ketemu min. Berarti plus 14. Nah, kalau plus kan sebenarnya mudah ya. Tinggal ke arah sini lagi, kembali ke kanan. Sebanyak 4 langkah. Berarti 13 kembali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka jawabannya sama dengan 1. Berikutnya. Ini juga bisa langsung dikerjakan tanpa harus mengurut. Kenapa? Karena kalau positif sama negatif atau penjumlahan sama pengurangan itu mana dulu yang dikerjakan tidak masalah. Tapi kalau perkalian sama penjumlahan itu beda
harus didahulukan perkalian. Berarti ini min 4 ditambah 8. Min 4. Nah, min 4 itu di sini ditambah 8 berarti melangkah sebanyak 8 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 4. Kemudian min ketemu min. Oh, berarti plus ya. Harus diingat. Sama dengan 7. Ini hasilnya. Kemudian kalau perkalian juga sama ya. Positif ketemu negatif harus hasilnya negatif. Berarti 12 dikalikan 5. Cara yang paling mudah berarti kalau misalkan kita bingung nih angkanya kok banyak, 12 kan lebih dari jari ya. Lebih dari jari. Lebih dari jari. Berarti cara yang paling mudah, 12 itu kan 10 sama 2. Berarti 10 kalau dikalikan 5, nah, yang paling mudah itu bilangan berapapun, kalau dikalikan 0 ya tetap 0 ya. Terus 5 kali 1, bilangan berapapun kalau dikalikan 1 ya bilangan itu sendiri berarti 50. Nah, selanjutnya 2 dikalikan 5. 2 dikalikan 5 itu 10. Oh, berarti kalau 12 dikalikan 5 sama dengan min, jangan lupa ditambah min. Min 60. Kenapa kok min? Karena min dikali plus hasilnya min. Tapi kalau min dikali min hasilnya positif. Berikutnya sekarang 15 dikalikan 4. Kita gunakan cara yang seperti tadi. Oh, 15 itu berarti 10 dengan 5. Ya. 10 dengan 5 dikalikan 4. Ini dikalikan 4. Ini perkalian ya. Perkalian. Berarti ini 0 kali 4, bilangan berapapun kalikan 4. Bilangan berapapun dikalikan 0, hasilnya 0. Kemudian bilangan berapapun dikalikan 1, hasilnya bilangan tersebut, berarti 4. Kemudian 5 kali 4 sama dengan 20. Maka hasilnya di sini adalah 60. Terus selanjutnya di sini ada angka A8, B-6, C-3. Nah, kalau kita hitung di situ kan saya bersihkan seperti ini ya biar kelihatan. Di situ ada angka A, anggap ini A, mohon maaf kalau jelek tulisannya. Kali itu bisa saja ditulis titik. Jadi kalau Haman menemukan A, B, nah itu artinya A kali B. Jadi cara menyederhanakannya bisa titik. Maksudnya kayak gini ya. A, B, nah itu sama saja kayak gini tulisannya A kali B. Terus B dikurangi C. Nah, A-nya kita tulis ya. A-nya sama dengan 8. Kemudian B-nya min 6. Nah, ini saya kasih titik min 6. Kemudian B-nya min 6 dikurangi min 3. C-nya kan min 3 ya. Kita tulis dulu hasil yang atas. Ini min, ini positif. Berarti kalau dikali hasilnya min. 8 kali 6, 48. Selanjutnya ini min 6. Min ketemu min jadi positif. Berarti min 6 ditambah 3. Nah, agak susah ya pensilnya karena nggak pakai tangan. Nah, kalau bingung min 6 tambah 3 berapa? Tetap ya, kalau masa kebingungan ini cara yang mungkin bisa membantu. Berarti ini dimulai dari titik 0. Kalau ke kiri kan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Oke, saya tulis ya biar ada angkanya.
min 2 saya taruh atas biar muat, min 3, min 4, min 5, min 6. Oke, selanjutnya plus 3 berarti ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Oh, hasilnya berarti min 4, 8, min 48, maaf angkanya jelek, dibagi min 3. Nah, min dibagi min hasilnya positif. Jadi aturannya sama seperti perkalian. Kalau min kali min positif, min dikali plus min, min dibagi min positif, min dibagi positif min, atau positif dibagi min ya min. Nah, berarti ini hasilnya 6, maka jawabannya sama dengan 6. Nah, terus, nah kalau pembagian model seperti ini biasanya cara yang paling mudah adalah dengan rubah dulu. Nih saya bersihkan dulu ya. Nah, min 24, min 24 dibagi 6. Nah, itu saya biasanya paling mudah pakai garis kayak gini. Nah, kenapa? Karena ya lebih enak aja. Itu cara yang paling mudah biasanya. Terus dibagi lagi, min 4 dibagi lagi. Saya tulis kayak yang ini, min. Nah, ini saya kasih titik 2 ya. Semoga kelihatan, min 4. Maka cara ini saya lakukan perubahan dulu. Ini dikali, akhirnya dirubah dikali. Berarti min 24 dibagi 6 dikali min 1/4. Jadi dibalik. Ya, ini sebenarnya kan ada 1. Nah, sebenarnya kan tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Bilangan berapapun dikalikan 1 ya bilangan tersebut, bilangan berapapun dibagi 1 ya bilangan tersebut. Berarti ini sebenarnya bisa ditulis 1. Nah, kalau mau membalik itu berarti ini dikali, akhirnya ini berubah min 1/4. Itu sudah kayak sejenis aturan matematikanya. Ya, cara mudah lah. Nah, berarti ini min ketemu min berarti nanti pasti positif hasilnya ini. Hasil akhir positif. Nah, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Betul nggak? 6 ditulis lagi. Nah, 6 dibagi 6 hasilnya di sini adalah 1. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini ke pangkat. Nomor 11 sampai 16 ini aturannya sudah pangkat. Nah, kalau pangkat 6 pangkat, itu berarti 6 kali 6, bukan 6 kali 2 ya. 6 kali 6 berarti 36. Kalau seperti ini, 6 pangkatnya min. Nah, itu artinya saya tulis di sini ya. 6 pangkat 3 itu 126. Betul nggak? 3, maaf. Sebentar. Jadi 36, 6 kan 6 dikalikan 6 sama dengan 36, terus dikalikan 6 lagi. Berarti cara mudahnya adalah 30 dikalikan 6 sama dengan 180. Terus 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, ini dijumlah. Berarti 6 pangkat 3 berarti artinya 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Maaf, saya tadi kebalik 126, maaf salah. 216 ya. Kemudian kalau 6 pangkatnya negatif itu dulu kayak dinormalkan dulu. Jadi kalau sama menemukan pangkat min atau negatif, berarti misalkan saya punya 6 pangkat min 3 itu sama saja dengan 1 dibagi 6 pangkat 3 ya, 1/6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 kan 216, berarti 216 dikali 1/216, maka
hasilnya adalah 1. Di sini hasilnya 1. Atau cara yang paling mudah, ya cara yang paling mudah selain seperti ini tadi, ini mungkin kalau ada yang menganggap caranya terlalu panjang, ya memang panjang. Nah, cara yang paling mudah, jika kita punya basis itu angka dasar. Nah, misal saya punya A, ini pangkatnya misalkan saya pakai N, terus dikalikan, saya punya basis lagi A, terus pangkatnya ternyata M. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau sama, basis itu angka dasar ini A, ini juga A, sama, maka proses yang paling cepat itu bukan ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa, bukan. Tapi yang paling cepat berarti, ini kalau kali ya, ini titik itu A kali, berarti sama dengan N plus M. Nah, itu cara yang paling cepat. Maaf, M-nya jelek sekali. Nah, kayak gini. Maka, kalau di situ, kan 6 nih. Sama, ini juga 6. Terus, ini 3, ini min 3. Berarti kita tulis saja 3 ditambah min 3. Oh, hasilnya adalah 0. Nah, terus kok 0 kok nggak sama, ini 1 ya. Nah, bilangan berapapun jangan lupa ini kan 0 ya. Terus hasilnya berarti 6 pangkat 0. Nah, dasar-dasar seperti ini harus diingat bahwa bilangan berapapun dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1 ya. 1. Nah, terus lagi. Nah, yang diingat lagi adalah jika basisnya ini tadi sama, terus di sini operasinya perkalian. Kalau operasinya pembagian bagaimana? Berarti A dipangkatkan N dibagi A pangkat M. Nah, kan basisnya ini sama ya. Ini A, ini juga A. N, M. Maka hasil operasinya yang sama, yang cepat juga, berarti N dikurangi M. Ini harus diingat ya. Terus saya lanjut aja berikutnya. Nah, yang kayak ini basisnya kan sama ya. Ini min 3, ini min 3, ini kali. Oh, berarti yang paling cepat. Nah, paling cepat ya. Berarti 2 ditambah 3. Nah, maka hasilnya kan 5. Ya, 5 ya. 5. Ya. Terus jangan lupa di sini min ya. Berarti min 3. Min 3 pangkat 5. Nah, kalau basisnya di sini min, pangkatnya itu ganjil. 5 kan ganjil ya. Maka hasilnya pasti di sini adalah min nanti. Berarti min 32. Maka di sini hasilnya adalah min 32. Ya, maaf ya. Oh, 3 pangkat 5. Astagfirullahaladzim, saya pikir min 2 pangkat 5, maaf. Min 3 pangkat 5. Nah, saya salah. Sebentar, saya bersihkan yang ini. Min 3 pangkat 5. Hasilnya berarti min 243. Oke, di sini min 243. Oke. Terus berikutnya, kalau yang seperti ini bagaimana? Nah, ini beda ya, jadi kurung sama itu. Kalau saya tulis, jadi kalau menemukan kayak gini, A pangkat 2. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya misalkan min 2, berarti min 2 pangkat 2. Nah, ini min, terus pangkatnya genap, berarti ya positif hasilnya 4. Nah, tapi kalau kayak gini, min A pangkat 2, berarti min 2 sendiri dikuadratkan, terus ini. Nah, kayak gini, jangan lupa, berarti hasilnya min 4 ya.
Jadi ini nggak ikut di kuadratkan, yang dikuadratkan hanya ini. Oke. Terus berarti kalau di sini min A pangkat 3 bagaimana? Maka min tetap, terus di sini min 2 pangkat 3. Nah, ini bilangannya negatif, pangkatnya ganjil, berarti hasilnya adalah min 8. Nah, terus ini ada minnya tadi. Nah, ini dikasih kurung aja. Nah, min ketemu min, maka hasilnya adalah 8. Oke, ini hasilnya 8. Berikutnya adalah 2A pangkat 3 min 3B. 2 A-nya 3 pangkat 3, maka ini yang dipangkatkan, 2-nya ndak ikut ya. Terus 3B, B-nya di sini 2. Nah, ini cara yang paling mudah, berarti 3 pangkat 3 27 dikalikan, saya kasih titik 2 min 6. Nah, ini 27 kali 2, kalau mau cara mudah berarti 20 dikalikan 2 sama dengan 40. Terus 7 dikalikan 2 sama dengan 14. Maka hasilnya adalah 52 dikurangi 6. Maka berapa 52 dikurangi 6? Sama dengan 46. Maaf tulisannya gitu. Maka hasilnya di sini 46. Terus soal yang terakhir. Soal yang terakhir adalah X pangkat 3 dikurangi 2YZ. Nah, X-nya min 3, berarti min 3 dipangkatkan 3 dikurangi 2. Y-nya adalah 4. Kemudian Z-nya adalah min 2. Oke. Ini pangkatnya 3, berarti ganjil. Bilangannya negatif, maka di sini hasilnya min 27 dikurangi 2 kali 4 8 dikalikan min 2. Oh, berarti ini min ketemu min, maka di sini positif. Berapa hasilnya? 8 kali 2 16. Nah, kalau seperti ini sebenarnya enak pakai garis, enggak apa-apa kalau merasa kebingungan. Tapi kalau saya paham, oh berarti ini hasilnya nanti negatif. Kenapa kok negatif? Karena lebih besar yang negatif. Terus 7 dikurangi 6 1 1, maka hasilnya min 11. Min 11. Terima kasih untuk materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk di-like, di-share, dan di-subscribe agar saya bisa terus memberikan materi-materi terkait matematika atau bahasa pemrograman atau basis data yang saya bisa. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.